Ya, shalom. Selamat malam buat Bapak Ibu semuanya, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus. Ini saya juga merasa satu berkat diberi kesempatan oleh Bu Ayu untuk menyampaikan tema ini. Setiap dikasih tema itu betul-betul saya banyak mendapatkan rema-rema baru. Ini ayat yang sudah cukup familiar. Hati yang gembira adalah obat. Sharing malam hari ini diambil dari Amsal 17 ayat 22. Tapi yang bagian A-nya saja ya. Bagian hati yang gembira adalah obat. Nah, ini luar biasa ketika saya terus mempelajari, menelusuri ya kebenaran firman Tuhan dari hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lengkapnya begitu. Dalam versi English Standard Version dikatakan a joyful heart is a good medicine. Jadi kebenaran dari hati yang gembira adalah obat yang manjur ini berdiri di atas dua kebenaran. Satu, kebenaran secara ilmu pengetahuan. Yang kedua, kebenaran menurut iman. Nah, kebenaran ilmu pengetahuan menjelaskan mekanismenya secara jasmani. Nanti kita telusuri sama-sama, ternyata luar biasa. Kenapa hati yang gembira bisa jadi obat yang manjur. Lalu kebenaran menurut iman menjelaskan mekanismenya secara rohani. Dan bagaimana itu terjadi ya secara rohani berdampak ke tubuh. Dan kita tentu membutuhkan dua-duanya, baik pengertian secara pengetahuan, ilmu pengetahuan maupun secara iman atau secara rohaninya. Nah, malam hari ini dua poin ini akan kita telusuri dan kita juga bisa melihat situasi kita hari-hari ini. Ya, jadi ini sebuah refleksi, pernyataan refleksi. Jadi kalau kurang sehat jasmani dan jiwani, pemulihan yang sebenarnya sering kali bukan dimulai dari jasmani dan jiwani, tapi dari kebenaran rohani yang jarang disadari. Nah, nanti kita sama-sama lihat jasmaninya dulu yang sudah banyak iya banyak ada di sosmed, banyak juga dibagikan mungkin lewat tips-tips kesehatan jasmani. Nah, ini kita akan telusuri juga buat yang sudah tahu mungkin memberi konfirmasi atau semakin menguatkan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, nah ini secara kebenaran ilmu pengetahuan nanti kita pelajari ada jasmani, ada jiwani atau mental ya. Kita lihat satu persatu kebenarannya dari penelitian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan modern atau sains modern menegaskan bahwa kebahagiaan yang bagian dari emosi ini bukan sekedar perasaan di kepala, tetapi merupakan pesan biologis yang mengalir ke seluruh tubuh. Jasmani memengaruhi hormon, sistem saraf, imunitas, bahkan cara sel-sel bekerja. Nah, malam hari ini karena keterbatasan waktu juga, secara jasmani kita akan pelajari bagaimana dampak hati yang gembira terhadap hormon, sistem saraf, dan imunitas tubuh. Nah, kita mau mulai masuk dulu reaksi hormonal. Jadi berbagai penelitian menyebutkan baik itu dari dokter medis maupun dokter psikologis ya kejiwaan menyebutkan bahwa kebahagiaan menyebabkan pelepasan berbagai hormon yaitu dopamin, serotonin, oksitosin dan endorfin. Nah, kita lihat satu persatu reaksi hormonal. Ketika kita bahagia, ketika seseorang merasa bahagia, itu kelenjar-kelenjar dalam tubuhnya menghasilkan hormon. Salah satunya hormon dopamin. Hormon dopamin ini dikatakan sebagai hormon kebahagiaan.
karena berhubungan dengan perasaan senang dan motivasi. Ketika orang sedang termotivasi, juga ketika hormon dopamin ini muncul, seseorang bisa lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu atau meneliti atau memperhatikan sesuatu. Dan ketika orang mencapai keberhasilan, itu ketika merasa puas yang tubuh menghasilkan hormon dopamin. Dan ternyata hormon ini juga berakibat ya positif terhadap tubuh. Yang kedua, serotonin. Nah, ini hormon yang disebut penjaga stabilitas hati. Serotonin berperan dalam kestabilan suasana hati. Jadi kalau kita sering dengar istilah, wah sedang galau nih. Nah, orang sedang galau itu hormon serotoninnya nggak keluar. Mungkin yang keluar hormon stres, yaitu kortisol. Nah, tapi ketika seseorang bahagia, itu hormon serotonin keluar, memberi perasaan nyaman di hati atau kestabilan suasana hati. Yang ketiga, reaksi hormonal ketika seseorang berbahagia mengeluarkan hormon oksitosin. Ini hormon ikatan sosial. Jadi kalau orang yang sedih biasanya kan maunya menyendiri. Tapi kalau orang bahagia itu senang kumpul-kumpul. Nah, itu ketika kumpul-kumpul, reunian atau bersama keluarga kita bertemu, fellowship, ini hormon oksitosin eh, ini ya mengalir di tubuh. Dan ketika hormon oksitosin mengalir, ini menyebabkan kita memiliki rasa aman, kedekatan hubungan satu sama lain, akrab dengan orang lain itu hormon oksitosin bekerja ya dan hubungan sosial seperti itu. Dan yang terakhir nih, hormon yang terakhir ini endorfin. Ini adalah analgesik alami atau pereda rasa nyeri atau rasa sakit yang alami dan meningkatkan perasaan sejahtera atau membuat mood. Saya pernah lihat tayangan dari National Geographic tentang bagaimana reaksi hormon memberikan efek analgesik alami dalam tubuh. Nah, dalam penelitian itu eh, dua atlet tinju yang sedang bertanding itu diteliti hormonnya. Satu yang menang, satu yang kalah. Baik sebelum menang maupun sebelum kalah, yang cenderung menang itu diteliti hormon endorfinnya ini memancar kuat. Ketika dia bersemangat, percaya bakalan menang, hormon hormon endorfinnya ini meningkat sehingga waktu waktu dalam pertandingan tinju, walaupun yang menang ini babak belur, dia tidak merasakan sakit. Kenapa? Hormon endorfin ini berfungsi memblok rasa sakit sehingga dia nggak berasa. Banyak kali atlet-atlet ketika lagi senang bertanding dan mereka apalagi menang, pemain bola juga eh, kakinya baret-baret, kena tendang atau apa, mereka bisa tetap punya semangat dan tidak merasakan sakitnya seperti itu. Dan ini ternyata dari penelitian itu efek dari hormon endorfin. Jadi bersemangat dan tidak merasakan sakit walaupun seketika pertandingan selesai, ketika di ruang ganti, nah mulai normal kembali lah rasa sakitnya mulai muncul. Itu membuktikan bahwa hormon endorfin ini punya efek analgesik atau pereda nyeri. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, ya, ada sesuatu yang mau menanggapi? Dipersilahkan kalau ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Oke, berikutnya adalah keterkaitan antara kebahagiaan dan imunitas tubuh atau sistem kekebalan tubuh. Dari jurnal-jurnal kedokteran, juga dari penelitian nih, kalau saya sebut-sebutnya banyak sekali, tapi hampir semuanya sama.
dari hasil penelitian menyatakan bahwa kebahagiaan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bahagia memiliki respon imun yang lebih kuat terhadap infeksi. Salah satunya ini penelitian seorang profesor psikologi, Profesor Sheldon Cohen. Dia meneliti bahwa kebahagiaan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Orang yang berperasaan positif, orang yang bahagia, lebih sedikit terpapar virus. Paling ringan ya virus flu ya, dibandingkan mereka yang berperasaan negatif, sedih, dan murung. Ini penelitian psikologi dari Profesor Sheldon Cohen. Nah, berikutnya secara jasmani efek efek orang yang bahagia atau hati yang gembira adalah mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Nah, dalam jurnal medis dikenal ada dua sistem saraf, yaitu saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Yang sistem simpatis ini dikenal sebagai mode siaga. Dia akan bekerja ketika menghadapi stres, ancaman, atau kepanikan. Ini sistem saraf simpatis. Yang kedua, sistem saraf parasimpatis. Nah, ini mode pemulihan, recovery, health recovery, pemulihan kesehatan. Kenapa ketika bahagia pemulihan kesehatan bisa lebih cepat? Karena sistem saraf ini yang bekerja. Yang aktif adalah sistem saraf parasimpatis. Bagaimana bekerjanya atau efeknya? Sistem saraf parasimpatis akan bekerja membuat tubuh jadi rileks dan pencernaan lancar, tidur nyenyak. Dan akibat dari rileks dan pencernaan lancar dan tidur nyenyak ini membuat proses pemulihan kesehatan seseorang menjadi lebih cepat dibanding ketika orang itu murung atau sedih atau stres. Kalau stres yang keluar, sistem saraf yang aktif adalah saraf simpatis. Ini hanya mode siaga atau berjaga-jaga. Nggak punya efek pemulihan. Beda dengan sistem saraf parasimpatis. Ini punya efek memulihkan kesehatan tubuh lebih cepat. Karena membuat seseorang lebih rileks, pencernaan lancar, tidurnya nyenyak, sehingga proses pemulihannya lebih cepat. Ya, ini dikatakan bahwa aktivasi sistem saraf parasimpatis ketika bahagia, parasimpatis aktif bekerja, menenangkan detak jantung, memperbaiki tidur, memperlancar pencernaan sehingga metabolisme tubuh dan nutrisi yang perlu disebarkan lewat pencernaan itu terserap bagus di tubuh dan pada akhirnya mengoptimalkan pemulihan kesehatan seseorang. Luar biasa ya, dari satu ayat ternyata kebenaran secara ilmu pengetahuannya ini sungguh-sungguh secara jasmani, secara biologis betul-betul mendukung pemulihan. Jadi kalau sempat teman-teman ya ada pelayanan besuk ke rumah sakit, saya berapa kali kalau besuk, selalu saya ada menyanyikan lagu rohani. Ternyata itu membuat ya, lagu rohani itu membuat suasana hati nyaman dan hormon-hormon tadi bekerja. Syaraf parasimpatis ini juga aktif ketika seseorang dikuatkan oleh lagu pujian atau penyembahan. Saya pernah menyanyikan itu yang bersangkutan dia mengalirkan air mata, tapi saya tahu itu bukan sedih, tapi semacam haru dan dia dijamah Tuhan. Dan proses-proses itulah yang menyebabkan proses pemulihan kesehatan lebih cepat. Minum obat juga lebih cepat efeknya, penyembuhannya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, ketika kita melayani atau menjenguk orang sakit, membuat suasana hati yang nyaman, yang bahagia buat pasien, itu sudah merupakan apa ya bagian dari kita menterapi seseorang, bagian dari
proses terapi sudah berjalan. Ketika kita berdoa dan memuji Tuhan, dan itu menimbulkan perasaan nyaman, hati bersuka cita, proses terapi bekerja. Ini luar biasa teman-teman yang sedang melayani kunjungan ke rumah sakit. Ini bisa dipraktekkan ya. Yang kedua, bahkan efeknya secara langsung ke jantung, kepada kesehatan jantung. Kebahagiaan berdampak pada kesehatan jantung, yaitu menurunkan tekanan darah, memperlancar sirkulasi darah, sehingga mengurangi risiko penyakit jantung. Yang kedua, ternyata selain kekebalan tubuh, aktivasi saraf para simpatisan, parasimpatis, terus eh, ini sekarang peradangan ya. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi memiliki tanda-tanda peradangan yang lebih rendah. Jadi kalau ada radang apapun ya, bronkitis, biasanya belakangnya ada tis-tis-tisnya itu peradangan. Artritis, bronkitis, sinusitis, itu semua jenis-jenis peradangan. Nah, ketika seseorang berbahagia, kondisi tubuhnya nyaman dan bersuka cita hatinya, ini mempercepat ya penyembuhan sakit radang seperti itu. Nah, selain tadi ya apa radang, jantung, imunitas, satu lagi apa tadi saya lupa. Ada, oh iya, eh, kekebalan sama peradangan. Nah, ini peningkatan fungsi kognitif atau kemampuan berpikir ya. Perasaan bahagia dan positif dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Dan kemampuan berpikir ini termasuk memori yang artinya daya ingatnya lebih kuat, lebih bertahan. Mungkin usia sudah pensiun, ada banyak yang pikun, tapi ketika happy, ternyata memorinya lebih kuat. Dan konsentrasi. Konsentrasi ini apa? Nggak gampang lupa. Jadi habis naruh barang di mana, terus baru satu langkah udah lupa, oh barangnya di mana. Nah, karena kehilangan konsentrasi ketika orang tidak bahagia atau stres. Tapi ketika bahagia, kemampuan berpikir, kemampuan mengingat, kemampuan konsentrasi itu meningkat. Jadi seperti inilah dampak ya eh, kebenaran firman Tuhan yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. A joyful heart is a good medicine. Kebenarannya luas sekali terhadap tubuh kita, baik secara jasmani ya tadi hormon-hormon, sistem saraf, lalu kekebalan tubuh, jantung, eh, apa penyembuhan radang dan terakhir ini kognitif, kemampuan berpikir atau fungsi otak. Nah, setelah fisik sekarang masuk ke jiwa nih, secara psikis ya atau kesehatan mental. Ternyata ilmu pengetahuan juga membuktikan studi atau penelitian menunjukkan bahwa perasaan bahagia dan positif berperan penting dalam pencegahan gangguan mental. Kok bisa? Bagaimana prosesnya? Nah, ini dijelaskan bahwa ketika hati kembali bernyanyi, ini sedikit puitis, tubuh pun perlahan belajar untuk menjadi lebih sehat. Ini saya ambil dari seorang dokter Ambon ya, yang praktek di RSUD. Ini apa, halusi Maluku. Ketika saya googling ketemu ini. Ya, jadi itulah hati yang bernyanyi, bersuka cita, tubuh itu belajar untuk menjadi lebih sehat. Berarti ini tidak bicara hanya secara mental hati, tapi menyebar ke sel-sel tubuh, hormon-hormon tubuh, ya, juga daya daya pikir dan lain sebagainya, termasuk jiwanya, ya. Kesehatan mentalnya juga membuat proses eh, pemulihan kesehatan itu berjalan cepat atau kuat. Lalu secara jasmani, pengertian kebahagiaan secara jiwani ya, kebahagiaan adalah kondisi emosional
yang dicirikan oleh perasaan senang, puas, dan sejahtera. Ini saya ambil dari situs klikdokter.com tentang artikel psikologi terkait dengan kesehatan mental. Jadi bahagia itu apa sih secara kesehatan mental atau jiwani? Yaitu kondisi emosional yang dikaitkan dengan perasaan senang, puas, dan sejahtera. Jadi penting sekali Bapak Ibu kita memelihara, memaintain ya kondisi tubuh kita, kondisi hati kita, kondisi pikiran kita ada dalam kondisi uh, bahagia, bersyukur, bersuka cita, senang, puas, dan sejahtera. Dan ini semua bisa dilakukan Bapak Ibu. Jadi ada pilihan. Dalam satu hari saya sempat renungkan ya, dalam satu hari. Misalnya kita mengalami hari-hari yang sibuk, ada tetap ada pilihan. Kita mau happy atau kita mau tidak happy, tetap ada pilihan, ya. Tapi ketika kita memilih happy, kita senang terus melihat sisi positif, sisi yang baik dari situasi yang kita alami, sehingga menimbulkan kepuasan, sejahtera, ini betul-betul mempengaruhi kesehatan mental yang lebih sehat ya. Lalu apa itu pengertian kebahagiaan atau kesehatan mental ya secara jiwani? Sains atau ilmu pengetahuan membuktikan emosi bahagia bisa mengubah biologi tubuh. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan di depan, secara hormonal, secara sistem saraf, secara imunitas. Ternyata emosi berkaitan langsung dengan biologi tubuh. Masih dalam uh, sharing kesehatan mental ya, apa ilmu pengetahuan kebahagiaan terkait dengan jiwa nih atau jiwa seseorang. Pemulihan kesehatan sering dimulai bukan dari hal besar, tetapi dari satu hal kecil seperti sukacita yang kembali menyala di hati. Nah, ini saya melihat memang banyak ya kesaksian. Saya sendiri juga sering melihat orang-orang yang survival terkena cancer dan berhasil menjadi survivor sampai hari ini. Memang mereka eh, terbukti bahwa mereka memang maintain pikirannya. Mereka mengelola, mengendalikan pikirannya, terus menjaga perasaannya tetap positif, tetap happy, tetap bersyukur. Nah, orang-orang bisa seperti ini ternyata bertahan ya lebih lama, bahkan ada yang seumur hidup sampai meninggal eh, tidak tumbuh-tumbuh lagi kansernya. Karena dijaga oleh sikap hati yang positif, pikiran yang tenang, dan hati yang gembira. Ini kebenaran yang luar biasa. Sebaliknya, orang tidak maintain itu ya makin cepat merosot kesehatannya. Nah, terkait dengan kebahagiaan dan kesehatan mental, penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan dapat berfungsi sebagai obat alami yang manjur, membantu tubuh melawan berbagai penyakit, bukan satu dua penyakit, tapi banyak ya beberapa penyakit dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi ketika seseorang happy, itu ternyata meningkatkan kualitas hidup. Artinya apa? Ya hidupnya yang mungkin dianggap tidak berarti, tidak bermakna, mereka mulai menemukan makna hidup, menemukan tujuan hidup, eh, bahkan melayani Tuhan ya, punya alasan-alasan positif untuk mereka meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, meluas sejauh itulah efek kebahagiaan terhadap kesehatan mental. Nah, yang ketiga, ini sekarang kita bahas bagaimana mekanismenya secara rohani, bagaimana mekanismenya sebuah apa perasaan bahagia atau gembira bisa punya dampak secara rohani. Nah,
ketika kita menelusuri kalau gitu, ya memang kalau bahagia penting, bagaimana dong kita bisa bahagia? Apa itu sumber kegembiraan? Bagaimana seseorang bisa bahagia? Apakah ketika mendapat berkat, ataukah ketika bisnis untungnya besar, atau terkait dengan hal-hal materi, ataukah ketika hubungan keluarga harmonis, atau apa yang menyebabkan seseorang bisa memiliki hati yang gembira? Nah, secara rohani dikatakan bahwa kegembiraan sejati sering dikaitkan dengan kedamaian batin dan iman kepada Tuhan yang memberikan kekuatan bahkan dalam situasi sulit. Nah, ini ada satu eh, yang sangat menguatkan kita bahwa dalam kebenaran rohaninya, kegembiraan sejati itu dikaitkan dengan kedamaian batin dan iman kepada Tuhan. Atau kalau dibalik, karena iman kepada Tuhan punya kedamaian batin. Seperti itu. Jadi karena iman, nanti kita akan lihat ya, bagaimana kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah menyatakan kebenaran ini. Bahwa iman kepada Tuhan, orang-orang mengandalkan Tuhan, percaya perlindungan Tuhan, percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidupnya, percaya bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang hidup, mereka aktif melayani. Eh, Ketika seseorang beriman kepada Tuhan, itu memang ada kedamaian batin. Dan ini memberikan kekuatan, bahkan dalam situasi sulit. Karena itulah kita bisa melihat ya orang-orang cinta Tuhan, orang-orang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidupnya, kita akan melihat mereka betul-betul mempunyai kedamaian batin ya karena iman kepada Tuhan. Dan inilah yang memberi kekuatan bahkan dalam situasi sulit tetap bisa bersuka cita. Nah, kita lihat kebenaran kebenaran rohani selanjutnya. Ini kisah kegembiraan Nabi Habakuk. Ada lagunya, ayat ini dilakukan dan ini malam ini saya bacakan untuk kita semua. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini kondisi orang yang kehilangan semuanya ya, bisa dikatakan. Mungkin ini gambaran gambaran ini sama dengan yang dialami oleh Ayub ya. Semua hilang, materi semua dunia dan apapun hilang. Kalau dalam zaman itu masih hidup dalam pertanian, peternakan, ya ini andalan hidupnya dan itu semua habis. Tapi ternyata ada satu kebenaran yang luar biasa. Nabi Habakuk mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Loh, kok bisa? Semua yang materi hilang, tapi dia memilih untuk bersorak-sorak di dalam Tuhan. Memilih beria-ria di dalam Tuhan. Ternyata kata menyelamatkan ini penting sekali ketika seseorang yakin akan keselamatannya, sehingga ketika dia perhadapkan kesulitan-kesulitan hidup di dunia, mereka lebih lebih bisa kuat menghadapinya karena percaya, percaya kepada rencana Tuhan, percaya kepada Tuhan ya. Dan keselamatan yang dari Tuhan itu sudah cukup. Artinya kalaupun mereka dalam kondisi sulit dan akhirnya terpaksa dengan kondisi kesehatan yang buruk dan menghadapi kematian pun mereka tetap bisa dalam kondisi bersuka cita. Karena itu ada orang meninggalnya dalam senyuman. Dia merasa nyaman, ada itu. Dan itu ada sesuatu belief system yang dimiliki atau pikiran positif yang dimiliki. Salah satunya bahwa bersyukur karena sudah diselamatkan, ini juga membuat seseorang meskipun dalam situasi
jasmani, duniawi, materi kehilangan semua, tapi tetap bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Nah, menyadari Allah sumber keselamatan, Allah apa kekuatan kita itu membuat seseorang ya eh, bisa bersuka cita dalam segala kondisi. Ya, selanjutnya makna spiritual dari kegembiraan Habakuk bukan tentang mengabaikan masalah, bukan masalah dibiarin, tetap dia lakukan. Tapi ketika hasilnya belum nyata, dia tidak masalah. Karena apa? Memilih untuk bersuka cita. Karena apa? Karena Allah adalah kekuatan dan keselamatan, bukan sebatas pemberi berkat material secara materi. Nah, dengan kebenaran ini, ketika seseorang sadar ya bahwa apa eh, sumber kekuatan itu berasal dari keyakinan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan, percaya pada perlindungan Tuhan, dan bersyukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan, sekalipun secara duniawi terpuruk dalam hal-hal materi dan sebagainya, ternyata bisa tetap beria-ria, bisa tetap berbahagia dalam Tuhan. Nah, karena itu kegembiraan bisa terkait dengan keputusan untuk mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mengucap syukur apapun situasinya, langit mendung, hujan deras, mungkin ada yang rumahnya kebanjiran dan sebagainya, ketika kita menghitung kebaikan Tuhan, dan kita menemukan itu, dan pasti bisa menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kita bisa senantiasa bersyukur. Meskipun di tengah situasi yang orang dunia tidak bisa bersyukur, kita tetap bisa bersyukur. Karena apa? Karena tetap mampu melihat kebaikan Tuhan. Jadi bersyukur itu tidak mood ya, perasaan tergantung mood. Bersyukur ternyata keputusan untuk percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang mengasihi Dia dan yang terpanggil menurut rencananya. Oke, kebenaran rohani berikutnya tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Keputusan bersuka cita, sukacita sejati bersumber dari iman, bukan karena kondisi fisik atau keadaan. Lalu yang kedua, sukacita itu berakar dalam Tuhan, yang berarti hidupku bersatu dengan Tuhan, dengan Kristus, hubungan yang intim bersama Tuhan. Karena itulah ketika dinyatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini kutipan dari Filipi 4 ayat 4. Kita tahu ketika Paulus di Filipi itu dia ada dalam penjara, tapi justru dalam penjara, dalam aniaya, dan mungkin ancaman hukuman mati. Paulus menuliskan sebuah kalimat kebenaran tentang pentingnya bersuka cita. Bahwa di dalam Tuhan Yesus, kita tidak punya alasan untuk tidak bersuka cita. Karena Kristus sudah memberikan segala-galanya untuk kita, termasuk keselamatan, kasih karunia, dan uh, sampai keselamatan yang akan kita terima nanti pada hari waktu kedatangannya. Semua itu ya membuat kita mengerti bahwa kita bisa senantiasa bersuka cita. Karena sukacita berakar dalam Tuhan, dalam iman kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan, bahwa semua rancangan Tuhan adalah baik. Ini membuat kita punya 1001 alasan untuk mengucap syukur. Karena itu ada lagu yang mengatakan 10,000 reason uh, untuk hatiku bersyukur. Jadi ada banyak alasan untuk kita bisa bersyukur.
di tengah situasi apapun, dan ini membuat tubuh kita lebih sehat ya secara jasmani maupun secara mental atau jiwa nih. Kebenaran rohani, hidup dalam kebenaran, kebenaran kerajaan Allah mendatangkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ternyata ketika seseorang memilih hidup dalam kebenaran kerajaan Allah, mereka akan mengalami damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu ternyata berkaitan akibat dari hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika seseorang hidup benar dalam kerajaan Allah, dalam nilai-nilai kerajaan Allah, pasti orang tersebut merasa sejahtera, merasa bahagia, damai sejahtera. Jadi nggak mungkin kita bilang shalom, damai sejahtera, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Itu nggak nyambung ya menurut menurut ayat ini. Jadi shalom dan itu betul-betul kita merasa damai sejahtera. Karena apa? Karena kita sebagai sesama murid Kristus sama-sama kita sadar bahwa kita sudah dikuduskan oleh Kristus dan kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kekudusan. Ini semua betul-betul membuat damai sejahtera dan akhirnya sukacita bukan secara jasmani tetapi secara rohani. Yang dikatakan di Roma 14 ayat 17, sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran rohani berikutnya, hidup dalam kebenaran adalah sumber sukacita. Karena itu surat Yohanes menuliskan bahwa bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi sukacita terkait dengan hidup dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ketika kita terus mau mengalami sukacita, kita terus hidup di dalam kebenaran, itu tidak kita paksa-paksakan bagaimana bersukacita, itu secara alami. Kita akan damai sejahtera dan bersukacita. Karena apa? Hidup kita dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Oke, yang terakhir ini ya. Ternyata berbuat baik itu membuat wajah berseri. Wajah berseri ini saya terjemahkan sebagai perasaan ekspresi bahagia. Ekspresi bahagia tercermin di wajah ketika seseorang sedang berbuat baik, sedang melakukan berbuat baik, mereka dalam kondisi senang atau karena berbuat baik mereka uh, merasakan sukacita, kegembiraan. Jadi saya lihat di Zoom ini Bapak Ibu yang terus melakukan kebaikan-kebaikan, Bapak Ibu pasti merasakan sukacita, kebahagiaan, gembira, damai sejahtera. Dan ini dikatakan Tuhan ketika mau menegur Kain yang membunuh adiknya Habel. Tuhan mengatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, ternyata ketika seorang berbuat baik, mukanya berseri-seri, cerah, apa karena bahagia. Nah, demikian mungkin Bapak Ibu yang bisa saya bagikan malam hari ini tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pastor Doni. Ya, terima Silakan kasih Pastor Doni. Pak Pendeta Oscar untuk sharingnya pada Ya, malam hari ini. Biar Allah selalu memberkati kita, Allah selalu memberikan damai dan sukacitanya kepada kita. Dan amin. biarlah apa yang disaringkan, biarlah boleh tergenapi di hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan biarlah sukacita Allah, sukacita dari Roh Kudus itu selalu ada di dalam kehidupan kita semuanya. Mungkin ada yang mau di-sharingkan pada malam hari ini atau ada yang mau diskusi atau yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan kepada kita semuanya yang ikut Zoom pada malam hari ini. Mungkin Pak Samuel, Pak Robi, Ibu Sri,
Ya, malam Pak Oscar. Oh Terima iya, kasih. Tentunya memang saya sendiri sering mengalami ini ayat ini. iya Jadi Pak Sam. kalau kita ada sakit-sakit sedikit, tapi kita tidak